Di ujung malam yang digerakkan oleh napas mesin ambulans, Aryo menyelesaikan sebuah rutinitas yang bagi banyak orang terasa hampa namun bernilai. Menjemput jenazah. Jalan-jalan desa yang biasanya sunyi malam itu terasa menempel pada ban kendaraan. Seperti KPI yang menempel pada laporan triwulan, perlu, tak boleh kacau, harus on time. Aryo tahu betul ritme ini. Waktu adalah metrik yang menuntun etika pekerjaannya. Jam di dashboard menunjukkan hampir tengah malam ketika ia menyelesaikan penjemputan pertama. Tanggung jawab profesional berdesak. Ada keluarga yang menunggu, ada proses ritual yang harus dihormati, ada standar operasional yang harus dipenuhi. Semua itu berada pada daftar prioritas yang tak bisa diabaikan. Aryo menilai risiko seperti eksekutif yang menilai portofolio, cek inventaris jenazah, cek penutup, cek tali pengikat, cek ban, cek jalur. Setiap poin harus dilewati, karena kegagalan kecil berarti eksposur trauma publik. Prosedur itu menenangkan, seolah screwbed dan signet off oleh sistem batinnya. Ia memulai perjalanan kedua dengan target waktu yang sudah diestimasi, namun kegaduhan chain of events di jalan membuatnya bergeser dari timeline yang diharapkan. 4 lampu merah berderet dan kemudian sebuah truk mogok memecahkan estimasi, menyalakan alarm internal bahwa ada sesuatu yang menghambat alur kerja normal. Waktu yang semula direncanakan 20 menit meregang menjadi 1 jam, keluarga menunggu, ekspektasi komunitas terganggu. Di tempat-tempat seperti ini, profesionalisme bertransformasi menjadi mitigasi krisis. Ketika memasuki hutan panggang, suasana berubah menjadi stakeholder meeting tanpa moderator. Pepohonan menutup cahaya, suara hujan seperti notifikasi yang tak direspons, dan jalan menyempit menjadi funnel yang memaksa kendaraan memperlambat. Di satu titik, Aryo melakukan check-in berkala melalui kaca spion, memastikan jenazah tetap rapi dalam kafan sederhana. Sebuah anomali pertama muncul, tangan jenazah yang semestinya tertaut rapat, menurun ke samping. Kondisi ini memaksa Aryo menepikan ambulans di celah kecil di tepi jalan, keputusan tak ideal namun tak bisa ditunda. Ia melakukan perbaikan cepat, mengangkat kembali anggota tubuh, merapikan tali pengikat, menutup kembali kain penutup. Semua tindakan itu dilakukan tanpa panik, serupa intervensi darurat yang didokumentasikan dalam SOP. Selesai mengikat ulang, ia kembali ke kemudi namun perasaan berat menyusup. Kabut malam terasa lebih pekat, udara seperti memegang buku SOP lama penuh catatan. Saat ia hendak menutup penutup jenazah, sebuah kejutan visual terjadi, mata yang semestinya tersembunyi membuka sedikit, seolah mengestimasikan ulang status quo. Hal itu memaksa Aryo untuk berhenti lagi. Ia menempelkan plester pada kelopak mata yang terbuka, lalu seketika telepon kantor masuk membawa kabar adanya barang yang tertinggal di kamar jenazah. Sebuah kantong plastik putih yang kemudian diketahui berisi benda-benda tak lazim. Kejutan demi kejutan membuat malam itu berubah fungsi dari tugas operasional menjadi incident response. Dalam perjalanan lagi, ambulans menyusuri lorong sempit dan Aryo merasa dipercayai oleh sebuah pengawasan yang tak terlihat. Bayangan putih melintas di ujung kamera kecil yang dipasang di kendaraan. Visual itu mengingatkannya pada laporan-laporan anomali sebelumnya. Komunitas digital yang jeli sudah memberi timestamp pada frame-frame tersebut, menyambungkan titik-titik aneh menjadi pola viral. Aryo berusaha menavigasi rasa takut dengan prosedur. Ia menyalakan mesin kembali, mengecek lampu, menguatkan ikatan kafan, sambil terus mengingatkan diri bahwa pekerjaan harus diselesaikan dengan martabat. Aryo tiba di sebuah titik di mana garis antara prosedur dan legenda kabur. Sebuah polis lain menandai lokasi kecelakaan sebelumnya, dan bau amis hutan menempel seperti reminder bahwa dunia ini punya lapisan-lapisan cerita. Ia meninggalkan jenazah di titik tujuan, menyelesaikan serah terima, dan menyaksikan keluarga menolak naik ambulans karena rasa takut. Pilihan mereka memilih naik motor, melanjutkan tradisi lokal. Aryo merasa tugasnya beres. Namun ada pesan yang terus menggaung. Kerja manusia menentukan cara ia diingat, dan tindakan kecil semasa hidup bisa berbuah menjadi ketidaknyamanan saat kematian tiba.
Ia pulang ke markas sambil menandai insiden untuk review internal. Dalam benaknya, malam itu menjadi bukti bahwa SOP perlu memperhitungkan variabel budaya, bukan sekadar teknis. Di markas, Aryo melakukan debrief singkat kepada diri sendiri. Periksa peralatan, catat anomali video, tentukan next action. Ruang kerja yang biasanya sederhana kini terasa seperti ruang evaluasi postmortem. Bukan sekadar tentang menyelesaikan tugas, melainkan bagaimana menyelaraskan layanan publik dengan konteks kultural. Ia menepi sejenak, menata mental, lalu menuliskan rencana tindak, dokumentasi lebih lengkap, edukasi komunitas, kolaborasi dengan tokoh lokal. Namun sebelum rencana itu bisa dieksekusi, ada satu kesan yang tak hilang. Perasaan ditonton, sesuatu yang putih dan tenang, muncul di pinggiran frame, menunggu polling data berikutnya. Itu bukan masalah yang bisa di-close dengan checklist. Itu butuh pendekatan integratif. Kisah berlanjut ketika Aryo memutar ambulans untuk kembali ke markas. Jalan pulang membentang seperti dashboard laporan yang penuh indikator. Ada parameter yang normal, ada lampu yang tiba-tiba padam, ada bunyi mesin yang menegaskan bahwa kendaraan masih hidup namun penerangan seolah ditarik ke posisi maintenance. Di tengah gelap yang semakin pekat, lampu ambulans mengalami gangguan aneh yang tak dapat dijelaskan oleh checklist rutin. Ia memeriksa kelistrikan secara instan, namun komponen-komponen tampak bekerja. Ketidaknyamanan lebih terasa seperti interferensi atmosfer yang menolak penjelasan mudah. Saat lampu padam, wilayah yang semula hanya dihinggapi remang menjadi panggung bagi imajinasi. Aryo, yang terbiasa dengan tekanan tinggi dan situasi darurat, harus beralih menjadi manajer risiko yang mengandalkan insting. Di sisi jalan, bentuk-bentuk putih muncul seperti aset yang tidak terkalkulasi. Bayangan menyerupai karung, yang oleh komunitas daring diberi nama Moji. Visual itu tak konsisten dengan tata realitas. Kamera merekam sesuatu yang mata telanjang nyaris tak bisa konfirmasi. Netizen menyisir rekaman, memberi komentar teknis, teori, dan labels, mengubah bahan mentah menjadi narasi publik. Ketika sampai ke rumah duka, keluarga telah berkumpul, tapi ada nuansa lain. Mereka memilih solusi tradisional yang tampak aneh bagi standar kebersihan medis modern. Sebagian keluarga menolak naik ambulans karena ketakutan kultural, memilih menempuh perjalanan sendiri menggunakan motor. Keputusan mereka memicu refleksi Aryo tentang gap antara standar operasional dan norma lokal. Ia menyadari bahwa proses transisi layanan publik ke komunitas memerlukan pendekatan yang lebih empatik, bukan hanya teknis. Selain itu, ada kebutuhan untuk komunikasi yang jelas agar semua pihak memahami risiko dan menghormati pilihan. Beberapa saat kemudian sebuah telepon dari rekan menunjukkan bahwa ada barang pribadi jenazah yang tertinggal di ruang kamar jenazah. Kantong plastik putih ditemukan berisi benda-benda yang tak lazim pada seorang pasien yang baru meninggal secara kecelakaan. Di dalamnya terdapat semacam pusaka, sebuah keris kecil, beberapa paku, dan daun kelor. Barang-barang itu membentuk sebuah narasi alternatif. Satu layar kepercayaan tradisi yang menempel pada tubuh manusia, bahkan setelah fungsi vital berhenti. Aryo menimbang faktor-faktor, bukti forensik, tanda budaya, serta kebutuhan keluarga, kemudian menandai item itu untuk pengambilan dan inventarisasi. Narasi lokal mengajak untuk membaca benda-benda itu sebagai pegangan, semacam kontrak spiritual yang belum dilepaskan. Di mata Aryo, benda-benda tersebut adalah artefak yang menghubungkan takdir individu dengan praktik-praktik kebudayaan. Ia mengagregasi fenomena ini ke dalam catatan kejadian untuk evaluasi, namun ia tidak bisa menolak fakta bahwa ada sesuatu yang non-material yang memengaruhi ritme perjalanan malam itu. Hutan panggang, polis lain, kerusakan ban, lampu yang padam, dan kehadiran bayangan membentuk sebuah kasus komposit yang memerlukan multi-stakeholder response. Aryo menempuh kembali jalan berlubang dan genangan kecil yang memantulkan cahaya rem yang sudah mulai aus. Ia merekam setiap kejanggalan sebagai log mental, seakan-akan membuat postmortem untuk insiden yang tak punya owner yang jelas. Di pinggiran jalan, bayangan putih berulang kali muncul di pinggiran frame,
entitas yang tak mengganggu secara fisik namun mendelegasikan rasa tidak nyaman pada pengemudi. Komunitas daring yang menonton videonya memberi label frame, memberi timestamp, dan mengkonversi fenomena menjadi diskursus publik yang lebih luas daripada yang Aryo harapkan ketika pertama kali menekan tombol rekam. Ketika ia menyusuri kembali jalan poros yang berkelok, lampu utama ambulans beberapa kali mengalami flicker, fenomena yang biasanya diatasi oleh teknisi kini tampak sekadar sinyal. Aryo mengelola emosi seperti manajer proyek mengelola stakeholder. Ada ketidakpastian, ada tekanan waktu, dan ada kebutuhan untuk berkomunikasi dengan keluarga yang menunggu. Ia menurunkan kecepatan, menstabilkan kendaraan, dan memastikan semua pengikat jenazah dalam kondisi optimal. Namun setiap kali ia menoleh lewat kaca spion, sesuatu di belakang bergerak, bukan dalam tempo manusia, melainkan seperti pola yang diulang oleh alam. Di satu titik, sebuah polis lain yang menandai TKP kecelakaan sebelumnya muncul di sisi jalan. Garis kuning itu berfungsi sebagai boundary, batas antara fakta forensik dan narasi publik. Aryo mendapati dirinya berdiri pada pinggiran dua domain. Domain medis yang berbasis evidence dan domain kepercayaan yang berbasis simbol. Ia menyadari bahwa respons yang efektif memerlukan pendekatan terintegrasi, dokumentasi teknis, komunikasi budaya, dan protokol pelepasan yang aman. Di samping itu, komunitas memerlukan campuran edukasi dan penghormatan. Selama perjalanan, Aryo menemukan bahwa benda-benda di kantong plastik itu menimbulkan efek psikologis pada lingkungan. Pengguna jalan yang lewat menatap dengan takut, anjing-anjing kampung menjadi lebih waspada, dan lampu-lampu rumah seolah memantul lebih jelas dari biasanya. Dalam perspektif antropologi sederhana, barang-barang tersebut berfungsi sebagai signifier. Mereka menunjuk pada sesuatu yang tak tampak namun disengaja. Ia membayangkan sebuah workshop yang membahas isu-isu semacam ini. Training cross-fungsional antara tenaga medis, tokoh adat, dan relawan krisis. Meski rasionalitas mengundang solusi, malah memiliki caranya sendiri untuk menolak tabel eksplanasi. Bayangan putih terus mengitari ambulans, seperti proses background yang terus memicu event log. Aryo merasakan tubuhnya lelah namun tak akan membiarkan ritual kerja dilanggar. Ia menuntaskan proses administratif di kepala, menyerahkan jenazah pada keluarga, memastikan dokumen ditandai, dan kembali mencatat semua anomali. Satu hal tetap jelas, kerja seorang sopir ambulans bukan sekadar antar jemput. Ia adalah pengelola hubungan antara kehidupan, kematian, dan memori kolektif. Di akhir bab ini, Aryo menyadari bahwa kisah yang terekam di kamera tidak akan selesai hanya dengan laporan. Viralitas menuntut narasi yang kuat, komunitas menuntut jawaban, dan profesi menuntut integritas. Ia menutup catatannya dengan resolusi pragmatis, menyiapkan materi edukatif, melakukan koordinasi dengan tokoh setempat, dan merencanakan diskusi internal. Namun di balik semua perencanaan, ada sensasi yang lebih primitif. Sesuatu yang putih, tenang, dan terus-menerus hadir, seolah menunggu sebuah klarifikasi yang bukan sekadar teknis. Malam berangsur menjadi kasus studi. Aryo menindaklanjuti insiden dengan pendekatan yang tegas namun human-centered. Pengumpulan bukti video, dokumentasi barang yang tertinggal, dan komunikasi dengan pihak keluarga serta tokoh desa. Ia mengorganisir timeline kejadian seperti seorang project manager yang menata sprint. Setiap timestamp di video adalah milestone yang harus dianalisa. Komunitas daring menambahkan layer observasi, frame by frame komentar, analisis slow motion, dan teori yang memunculkan pertanyaan tentang batas antara yang empiris dan yang dipercaya. Benda-benda kecil dalam kantong plastik menjadi vocal pound. Keris kecil, beberapa paku, dan daun kelor itu, dalam perspektif budaya, bertindak sebagai pegangan ritual yang belum dilepaskan. Aryo mulai menyadari bahwa profesionalisme yang murni teknis tidak cukup. Ada kebutuhan untuk cross-cultural engagement yang mampu menjelaskan risiko ritual tertentu sekaligus menghormati keyakinan masyarakat. Ia menyusun modul edukasi yang memadukan safety riding, mitigasi risiko pakaian, dan penghormatan terhadap tradisi, dengan tujuan menurunkan insiden yang sama di masa depan.
Video yang semula dimaksimalkan sebagai konten edukasi berubah menjadi viral aset yang mengundang dua tipe audiens, yang mencari pelajaran praktis dan yang mencari sensasi. Fenomena ini menguji integritas narasi. Setiap komentar publik berpotensi mengubah arti sebuah frame. Aryo mempertahankan stance profesional, menegaskan tujuan edukatif, menerima kritik konstruktif, dan menyimpan bukti anomali untuk kajian lebih lanjut. Ia juga menyadari bahwa viralitas menjadi amplifikasi cepat terhadap emosi kolektif, sehingga perlu ada kebijakan komunikasi yang terukur agar tak memicu misinformasi. Jam demi jam, Aryo menelaah ulang footage dan mengkorelasikan titik-titik aneh, bayangan putih, plester yang terangkat, serta gagasan tentang pegangan spiritual berinteraksi membentuk sebuah pola. Ia mendekat pada hipotesis. Bukan sekadar fenomena paranormal yang bekerja sendirian, melainkan interaksi antara emosi kolektif, artefak budaya, dan kondisi lingkungan yang menciptakan impresi supranatural. Dalam istilah yang lebih operasional, ini adalah problem integratif yang memerlukan data science, etnografi, dan kebijakan lokal untuk memahami akar masalah. Aryo menginisiasi pertemuan dengan tokoh komunitas, termasuk tetua adat, pemuka agama setempat, dan beberapa relawan medis. Fokusnya pragmatis. Bagaimana mengurangi risiko teknis sembari menawarkan ritual pelepasan yang aman. Diskusi itu melahirkan sebuah rekomendasi. Ketika ditemukan benda-benda seperti keris kecil atau daun kelor pada jenazah, harus ada prosedur yang mengedepankan komunikasi keluarga, dokumentasi, dan langkah pelepasan yang menghormati. Rekomendasi ini menjadi blueprint bagi upaya kolaboratif yang kelak akan disebarkan sebagai best practice ke wilayah lain. Dalam perspektif personal, Aryo mendapat pelajaran berat. Pekerjaan seorang sopir ambulans memaksa dirinya menjadi jembatan antara sains dan cerita, antara kontinuitas layanan publik dan kekuatan nalar lokal. Ia menyadari bahwa narasi yang kuat bukan hanya tentang menutup mata yang terbuka atau menempel plester yang terangkat. Narasi yang kuat memuat empati, edukasi, dan kapasitas untuk menerima ketidakpastian. Ada unsur kepemimpinan yang muncul, mengelola persepsi publik, menjaga reputasi profesi, dan secara bersamaan memberikan ruang bagi ritual yang membuat komunitas merasa dihormati. Akhirnya, kisah itu menjadi urban legend baru yang melekat pada hutan panggang. Versi-versi cerita dibuat oleh netizen, disunting, dan disebar ulang. Di beberapa versi, Aryo tidak hanya sopir ambulans. Ia menjadi figur legenda, yang siap menutup mata yang terbuka, yang bertemu bayangan putih, yang kembali membawa pesan tentang bagaimana kehidupan harus dijalani. Di versi lain, benda-benda itu menjadi tanda bahwa sebagian orang meninggal dengan urusan yang belum tuntas. Di balik semua versi, satu hal tetap konsisten. Cerita itu mengingatkan masyarakat untuk berperilaku lebih aman dan menghargai proses. Aryo menutup bab ini dengan pengakuan sederhana. Ia melanjutkan kerja hariannya, namun kini dengan awareness yang lebih luas. Ia memformalkan rekomendasi ke dalam SOP internal, merencanakan pelatihan kultural kompetensi, dan menyiapkan materi edukasi untuk komunitas. Meski ia tetap rasional, ada kebijaksanaan baru yang menautkan logika dengan ritual, bahwa pekerjaan publik yang efektif memerlukan kelincahan moral, kemampuan untuk memetakan risiko teknis sekaligus menghormati narasi-narasi lokal. Urban legend yang lahir dari malam itu tidak menghapus fakta. Ia menambah layer pada cara komunitas mengelola kehilangan dan keselamatan. Di malam-malam berikutnya, warga melaporkan kilas-kilas putih di pinggir jalan, dan beberapa anak menaruh bunga di tepi hutan. Beberapa dosen muda menulis analisis, sementara tokoh desa mengadakan ritual singkat untuk menenangkan perasaan. Aryo membaca semua itu sebagai feedback loop yang sehat. Fenomena memicu representasi, representasi memicu ritual, ritual menenangkan dan mengurangi kecemasan kolektif. Ia menyadari bahwa hasil akhir bukan semata menegaskan kebenaran empiris, melainkan membangun kapasitas komunitas untuk merespons tragedi secara aman dan penuh hormat. Kisah ini ditutup dengan sebuah pengamatan. Ketika manusia memadukan alasan, ritual, dan empati, mereka menciptakan mekanisme kolektif yang lebih resilient.
Aryo berdiri di halaman markas saat fajar, memeriksa checklist, dan menepati janji profesionalnya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lain, yang tak sepenuhnya dapat diukur. Bayangan putih yang kadang muncul di frame, daun kelor yang kadang terselip, dan cerita yang terus beredar. Dalam keseharian yang penuh KPI dan deliverable, ada ruang untuk menghormati hal-hal yang tak terlihat.